Wanita manapun tidak bisa menolak memasuki masa menopause yang ditandai dengan berakhirnya siklus menstruasi. Melakukan persiapan sebelum memasuki masa menopause perlu dilakukan untuk menghindari gangguan kesehatan yang akan muncul. Lantas, apa saja gejala yang muncul saat memasuki usia menopause dan apa penyebabnya? Dr. Gigi Tengku Anissa dan Dr. Mary Amelia, spesialis kebidanan dan kandungan, akan membahasnya untuk Anda. Yuk kita simak. Pemirsa, memang menopause itu salah satu gejalanya adalah terjadinya perhentian siklus menstruasi, benar kan dok? Nah kalau misalnya sudah ada gejala menstruasi atau menstruasi ini terjadi nih dok, kira-kira penyebabnya itu kenapa ya dok? Nah harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan berhentinya haid. Jadi kebalik dulu nih, kita tahu dulu apa yang dinamakan menopause. Menopause itu artinya berhentinya haid secara permanen 12 bulan berturut-turut atau selama 1 tahun. Nah, menopause ini merupakan proses yang wajar buat seorang perempuan, jadi jangan takut, setiap perempuan pasti akan mengalami yang namanya menopause. Tetapi kita mesti tahu juga berapa sih batasan umur yang biasanya seseorang perempuan ini mengalami menopause. Normalnya di Indonesia nih, menopause itu terjadi di usia 44 sampai 51 tahun, tetapi ada juga yang di bawah 40 tahun. Itu yang kita sebut dengan menopause dini. Nah, menopause itu karena sifatnya aging, ya tidak bisa kita lakukan yang namanya kita stop atau kita hindari, nggak bisa. Tetapi ada beberapa kasus yang akan menyebabkan menopause dini. Salah satunya contohnya misalnya nih pasien sudah mengalami operasi pengangkatan indung telur. Berarti kan sel fungsi telurnya udah hilang, udah nggak ada lagi produksi sel telur yang akan menghasilkan hormon estrogen itu. Ya otomatis pasien tersebut akan menopause lebih cepat. Lalu pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, radiasi terapi, pada pasien kanker, nah itu juga akan mengalami menopause yang lebih cepat dari usianya. Dan satu lagi nih yang lagi banyak nih sekarang, yaitu menopause yang terjadi nggak tahu kenapa usianya belum nyampe 40 tahun tapi sel telurnya tiba-tiba habis. Jadi ada beberapa wanita yang memang terlahir dengan telur yang sangat sedikit. Jadi beberapa perempuan yang mempunyai jumlah telur yang normal yang sudah dipunyai sejak bayi itu normalnya akan mengalami menopause di usia 44 tahun. Sekarang ini banyak pasien datang ke saya dengan gangguan haid, bahkan umurnya masih 25 tahun, ternyata begitu dicek telurnya udah nggak ada lagi. Penyebabnya apa sampai sekarang tidak diketahui, namun paling banyak adalah genetik. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi sehingga waktu perempuan tersebut lahir, ternyata cadangan telurnya tidak sebanyak yang dipunyai perempuan pada umumnya. Dokter Mary, tadi dokter ada nyinggung tentang menopause dini nih dok. Nah ini menarik nih dok, tapi dok sebelum itu mungkin pemirsa harus tahu dulu. Kalau menopause itu kan biasanya ada gejala-gejalanya ya dok ya sebelum terjadinya menopause. Nah apa aja sih gejala-gejalanya itu dok? Ya, menuju menopause ada kondisi yang disebut dengan premenopause. Nah, premenopause itu terjadi biasanya 4-5 tahun sebelum menopause. Nah, apa sih gejalanya yang paling sering? Biasanya pasien mengeluh, dok kok mens saya nggak teratur ya. Yang biasanya setiap bulan, sekarang mensnya kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali. Jadi pasien mengaku mensnya sudah jarang dan jumlahnya udah nggak banyak lagi. Lalu yang kedua biasanya hal-hal yang disebut dengan gangguan klinis. Nah misalnya nih yang pertama, saya kok cepet gerah ya dok ya, padahal AC suhunya udah dingin banget tapi muka saya masih terasa panas. Terus warnanya kemerahan. Lalu kalau misalnya saya lagi nonton film yang melo-melo kok jadi over sedihnya. Lalu saya kok nggak terlalu niat ya dok ya kalau diajak berhubungan dengan suami. Lalu biasanya juga pasien mengeluh daerah kewanitaannya cenderung lebih kering, kalau berhubungan kadang terasa sakit, tulang-tulang juga udah mulai nyeri-nyeri, atau pada beberapa pasien mengaku males aja tuh dok untuk melakukan apa saja yang biasa dilakukan aktivitas sehari-hari terasa berat gitu. Nah itu sudah menunjukkan gejala premenopause. Itu gejala-gejalanya ya dok ya. Nah biasanya kalau misalnya yang menopause dini, apakah mengalami gejala yang sama? Hampir sama, karena pada prinsipnya gejala itu timbul karena fungsi daripada sel telur sudah mulai hilang. Artinya hormon kesuburan yang biasa perempuan itu punya yang menyebabkan mens teratur tiap bulan itu juga udah mulai hilang. Cuma biasanya perempuan-perempuan yang masih muda itu beranggapan kalau mens tidak teratur itu karena stres, karena kecapean, menjadi masalah ketika mau hamil.
Dok, saya tuh sebenarnya gangguan haidnya udah lama, dari waktu saya muda udah gangguan haid, tapi tidak diperiksakan, padahal itu sudah merupakan suatu tanda jangan-jangan gangguan haidnya memang ke arah premenopause. Dok, tadi kita ngomongin soal menopause yang terjadi dini. Selain dari genetik, kira-kira apa ada faktor-faktor eksternal yang bisa menyebabkan menopause dini? Misalnya dok, gaya hidup, merokok, pola makan, seperti itu gimana dok? Ya, tentunya ini yang masih terus digali oleh organisasi menopause dunia. Kita pengen tahu apakah ada penyebab lain. Memang pola hidup yang tidak baik, merokok, asupan kafein yang berlebihan, stres yang berlebihan, secara fungsi sel telur saja jelas akan menyebabkan adanya penurunan kualitas dari telur. Jadi mungkin saja sih dia berpengaruh terhadap adanya kondisi menopause yang terlalu dini. Tapi memang ada juga beberapa studi tinggal di bawah sutet, itu juga bisa menyebabkan adanya menopause dini, atau konsumsi obat-obat tertentu yang sering mendepresi atau menekan fungsi daripada reproduksi juga bisa menyebabkan menopause dini. Secara gamblang belum bisa sih disebutkan atau kaitan langsung antara pola hidup dengan menopause, tapi sifatnya semuanya merupakan banyaknya radikal bebas. Nah, gimana dengan stres dok? Kan pandemi nih orang-orang stres di rumah, ya kan nggak bisa keluar. Nah, kira-kira stres bisa nggak mempengaruhi menopause dini? Ya, kalau stres secara keseluruhan sih fungsi reproduksi bisa terganggu, tapi tidak secara langsung. Kalau pandemi nih, berdasarkan pengalaman pasien-pasien saya justru semakin subur. Karena relatif lebih banyak yang bekerja dari rumah, istirahatnya cukup, makanannya pun lebih terkontrol karena lebih sering masak di rumah sendiri. Terutama penggunaan atau konsumsi suplementasi vitamin juga lagi bagus-bagusnya, saking takutnya kena stres COVID ini, semua multivitamin biasanya mereka rutin minum setiap hari, dan tanpa disadari itu justru akan memperbaiki fungsi sel telur dan sperma. Jadi banyak nih pasien-pasien saya yang rencananya program hamil yang serius gitu ya, tiba-tiba datang ke saya atau kasih kabar ke saya, dok saya udah positif. Ya tentunya menurut saya lebih penting sih faktor usia ya, balik lagi ya. Memang mungkin ada faktor minor-minor lain seperti stres, gaya hidup, tapi ada satu faktor yang tidak bisa dihentikan, yaitu faktor usia. Biasanya salah satu momok yang menakutkan bagi perempuan, apalagi jika sudah dekat-dekat menopause nih dok, itu katanya lebih cepat keriput. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalnya nih ingin kita supaya gimana caranya supaya ya oke lah menopause gitu, tapi nggak pengen side effect-nya itu jadi keriput, itu gimana dok kira-kira? Ya, hormon estrogen ini kan disebut juga sebagai hormon yang membuat perempuan happy, yang menjaga juga salah satunya adalah menjaga elastisitas kulit. Ya, kalau sudah berhenti produksi hormonnya ya mungkin kita bisa menggantikan. Tetapi yang namanya kulit yang longgar karena jaringan kolagen yang longgar, itu tentu tidak akan di-repair 100%. Itu butuh mungkin dokter kulit atau dokter spesialis kecantikan yang akan bagaimana caranya menambahkan kolagen secara lokal di kulit. Tapi ingat, sifatnya adalah sementara. Karena apa? Hormon yang utamanya memang udah nggak ada. Gitu. Jadi kita hanya menambahkan saja, misalnya kendur ya kita kasih kolagen lokal, lalu dilakukan teknik-teknik dari dokter untuk membuat jaringan kolagennya terbentuk lagi, lebih kencang lagi, tapi biasanya itu membutuhkan ulangan 3-6 bulan. Terakhir nih dok, apa tipsnya buat masyarakat terutama hal-hal yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi gejala-gejala ini? Oke, yang pertama buat para perempuan jangan takut. Ini adalah fase normal yang akan dihadapi seluruh perempuan di seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah bangun pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik ini baik dari segi makanan, olahraga teratur, batasi asupan kafein, kemudian tidak merokok, dan jangan lupa berjemur vitamin D supaya tulang-tulangnya tidak mudah terasa nyeri. Lalu yang ketiga, kalau dirasa ada keluhan atau gejala yang membuat seseorang ini merasa depresi, tidak nyaman, segera konsultasikan dengan dokter. Karena mungkin ibu atau perempuan tersebut membutuhkan pertolongan dokter untuk mendapatkan terapi hormon.
Dan mungkin yang keempat, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Ya konsumsi tuh kedelai, baik dari susu kedelai, tempe, tahu. Itu merupakan senyawa yang mirip dengan estrogen yang bisa mungkin membantu keluhan-keluhan yang biasa dihadapi pada perempuan menopause. Tentunya konsumsinya tersebut juga harus dalam waktu yang lama. Nah pemirsa Hidup Sehat Plus, itu dia bincang sehat kami, semoga bermanfaat. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Mary Amelia, spesialis kandungan. Untuk Hidup Sehat Plus.